Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nima Diriska Rapini, NIM 1811313132. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6 jurusan Dharma Acarya, mata kuliah Bimbingan Konseling SD, dosen pengampu Komang Trisna Mahartini, MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang ruang lingkup bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian ruang lingkup terlebih dahulu. Nah, ruang lingkup adalah suatu batasan yang memudahkan dilaksanakannya penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu pada sebuah objek. Nah, selanjutnya di sini saya akan jelaskan yaitu bagian dari ruang lingkup. Nah, ruang lingkup di sini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu ruang lingkup dari segi pelayanan dalam bimbingan dan konseling. Dan yang kedua yaitu ruang lingkup dari segi sasaran dalam bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu ruang lingkup. Yang pertama yaitu ruang lingkup dari segi pelayanan dalam bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling di sini memiliki peranan penting baik bagi individu yang berada dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat pada umumnya. Ruang lingkup pelayanan di sini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan di sekolah dan pelayanan di luar sekolah. Nah, ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah yaitu dalam sekolah terdapat sejumlah bidang pelayanan bimbingan dan konseling yang mempunyai kedudukan dan peranan khusus. Seperti yang pertama yaitu keterkaitan antara bidang-bidang pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan tanggung jawab seorang konselor di sekolah. Nah, untuk keterkaitan antara bidang-bidang pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu menurut Mortensen dan Schmuller pada tahun 1976 yaitu mengemukakan 3 bidang. Yang pertama itu bidang kurikulum dan pengajaran, yang kedua itu bidang administrasi dan kepemimpinan, dan yang ketiga yaitu bidang kesiswaan. Nah, untuk yang kedua yaitu tanggung jawab seorang konselor di sekolah. Nah, seorang konselor itu sebagai pengendali dan sekaligus pelaksana berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling memiliki tanggung jawab sebagai pelayan bagi pencapaian untuk mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh, khususnya bagi masing-masing peserta didik. Nah, adapun tanggung jawab konselor, yang pertama yaitu ada tanggung jawab konselor kepada siswa, selanjutnya tanggung jawab konselor terhadap orang tua, dan tanggung jawab konselor terhadap sesama konselor, serta tanggung jawab konselor terhadap sekolah dan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu ruang lingkup bimbingan dan konseling di luar sekolah. Nah, ruang lingkup bimbingan dan konseling di luar sekolah di sini dapat dibagi menjadi dua, yaitu bimbingan dan konseling dalam keluarga dan bimbingan dan konseling dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Nah, untuk singkatnya yaitu bimbingan dan konseling dalam keluarga di sini yaitu keluarga merupakan satuan persekutuan hidup yang paling mendasar dalam bermasyarakat. Nah, dalam kaitan keluarga dan masyarakat itulah kebutuhan dan kebahagiaan keluarga mutlak memerlukan perhatian bagi segenap pihak yang berkepentingan dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu bimbingan dan konseling dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Nah, permasalahan yang dialami oleh masyarakat tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah dan keluarga saja, melainkan juga di luar keduanya. Oleh karena itu, di sana diperlukan jasa bimbingan dan konseling. Nah, pelayanan dan bimbingan konseling yang menjangkau daerah kerja yang lebih luas itu perlu diselenggarakan oleh konselor yang bersifat multidimensional, yaitu menurut Childers dan Aiken tahun 1983, yaitu yang mampu bekerja sama selain dengan guru, orang tua, dan juga berbagai komponen dan lembaga masyarakat secara lebih luas.
Nah, selanjutnya itu ruang lingkup yang kedua, yaitu ada ruang lingkup dari segi sasaran dalam bimbingan dan konseling. Nah, ruang lingkup di sini dapat dibagi menjadi dua, yaitu perorangan atau individual dan kelompok. Nah, perorangan atau individual di sini yaitu pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu individu yang memahami, menilai, dan mengembangkan potensi, kecakapan, bakat, dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Dan yang kedua itu kelompok. Nah, bimbingan dan konseling kelompok mengarahkan layanan pada sekelompok individu dengan satu kali kegiatan layanan. Kelompok itu memberikan manfaat atau jasa kepada sejumlah orang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, 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 Om.